Ibu, kita ketemu kembali di kebaktian pagi ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kita belajar, sebelum kita beraktivitas. Kita nyanyikan lagu BAIK Baik. Oke anak-anak Ibu, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami. Di dalam istirahat kami semalam, sekarang kami dapat bangun dalam keadaan yang baik. Kami mau belajar, kami mau beraktivitas Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajak kami duduk diam, mendengarkan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, Shalom. Kita ketemu kembali ya. Kita sudah nyanyi tadi BAIK, baik, TAAT, taat ya. Kita mau jadi anak yang baik, kita mau jadi anak yang taat. Nah, sekarang kita mau baca Alkitabnya. Hari ini kita mau belajar tentang ketaatan seorang anak. Bagaimana dia bisa taat ya? Karena bapaknya taat, anaknya pun jadi taat. Jadi kita mau belajar dari dua tokoh ini, bapak dan anak. Dua-duanya taat ya. Kita mau baca dari Kejadian 22. Anak-anak Ibu, semua buka Alkitabnya. Kejadian 22. Ini mestinya dibaca semua nak, biar kita tahu ceritanya. Tetapi Ibu Lydia hanya akan membacakan mulai ayat 6 sampai 10 ya. Kejadian 22 ayat 6 sampai 10. Ibu bacakan dari sini ya. Anak-anak Ibu juga baca dari rumah. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Coba nak kita bayangkan ya. Seorang ayah tidak mungkin akan melakukan ini. Tetapi Abraham melakukan ini karena Abraham diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah. Makanya Abraham taat, yaitu akan mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, pada Allah. Dia bawa Ishak, anak satu-satunya yang dijanjikan oleh Tuhan. Baru dia dapat, walaupun Ishak sudah besar waktu itu, tapi anak ini sudah lama ditunggu oleh Abraham. 25 tahun Abraham menanti kedatangan Ishak ini, ya. Tapi kemudian Allah suruh supaya Abraham mengorbankan Ishak. Abraham taat karena dia tahu Allah itu yang suruh. Allah Maha Besar. Allah harus kita taati. Karenanya Abraham taat. Ishak dia bawa, Ishak dia ikat, Ishak mau dikorbankan, mau disembelih. Bagaimana dengan Ishak anaknya? Ishak ini sudah remaja lah ya nak ya. Sudah usia 11 begitu. Dia dibawa ayahnya, bahkan dia yang memikul kayu buat korban bakaran. Dia udah tanya sama papanya, jangan-jangan papanya lupa nih, ya kan? Orang biasanya kalau mau mempersembahkan korban ya ada domba yang harus dibawa. Kok ini cuma bawa api sama kayu? Mana dombanya? Kan dia udah tanya ya. Mana dombanya papa? Mana dombanya? Ya. Begitu nyampe dia tiba-tiba setelah kayu disusun dia diikat. Terus dia naikin ke mezbah yang sudah dibangun oleh Abraham. Kemudian pisau akan menyembelih dia. Kalau seandainya saya jadi Ishak mungkin saya kaget gitu ya. Atau kalau saya tidak taat saya lari, saya kabur. Ishak karena tetapi Ishak tidak melakukan itu.
Ishak diam saja. Ishak tidak kabur, Ishak tidak nangis, Ishak tidak bilang, aduh papa kenapa saya yang dikorbankan, aduh papa jahat amat sih, aduh papa jangan dong. Nggak ada kata-kata itu. Ishak hanya diam. Kenapa? Karena dia melihat teladan ayahnya, karena dia melihat teladan Abraham. Ya, Abraham begitu taat kepada Allah. Abraham berarti selama ini sudah mengajari Ishak, sudah memberikan Ishak pengetahuan tentang Allah, bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana harus taat kepada Allah. Maka Ishak pun taat kepada bapaknya, karena dia tahu bapaknya melakukan ini bukan atas kemauannya sendiri, pasti disuruh sama Tuhan. Jadi Ishak pun taat. Anak-anak ibu, dari sini kita belajar tentang ketaatan. Ya, ketaatan itu ternyata tidak mudah, ya. Ada yang harus kita perjuangkan di dalam ketaatan itu. Susah nak taat. Contoh, misalnya Ibu Lydia bilang, ayo anak-anak kita kerjakan tugasnya ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Nanti dikumpulkan ya, jam 8 selesai. Ada yang taat, jam 8 selesai. Tapi ada juga yang malas, padahal cuma 5 soal. Ada juga yang bersungut-sungut, Ibu Lydia ini ngasih tugasnya banyak sekali, ada 5 soal. 1 aja kenapa Bu? Ada yang bilang, besok aja lah kerjainnya. Pasti Bu Lydia mau terima juga. Nanti aja lah malam tunggu mama pulang diajarin, bahkan mama yang kerjain aja lah, aku mah tidur-tidur aja. Nah, kita harus belajar taat. Ya, apa yang dikatakan guru kita. Kita harus belajar taat. Apa yang dikatakan orang tua kita, yang dikatakan mama kita, yang dikatakan papa kita, yang dikatakan oleh opung kita, nenek kita, oma kita. Ya, kita harus taat. Bahkan kita harus taat sama firman Tuhan. Abraham menjadi teladan buat ketaatan untuk firman Tuhan. Dia mentaati semua apa yang Tuhan katakan. Ishak menjadi teladan buat kita. Dia mentaati apa yang dikatakan oleh Abraham tanpa sedikit pun membantah. Tanpa sedikit pun ada melawan. Walaupun dia harus diikat. Walaupun hampir pisaunya kena. Tapi kalau kita baca selanjutnya, Tuhan menyediakan domba. Karena dia sudah tahu ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak. Ketaatan mereka berdua menjadi teladan buat kita. Kita mau belajar taat, Di dalam keadaan apapun kita mau taat. Ya, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, guru kita, bahkan Tuhan. Ya nak ya, Tuhan harus kita taati. Orang tua sebagai wakil Tuhan harus kita taati. Guru harus kita taati. Orang-orang yang lebih tua harus kita taati. Ya, kita belajar taat. Tetapi kepada orang-orang yang tidak mau taat, Tuhan tidak akan menyediakan berkat. Tetapi kepada orang-orang yang taat ini, lihatlah Ishak tidak jadi disembelih. Ishak tidak jadi dikorbankan. Kenapa? Karena ada berkat Tuhan. Ada domba yang sudah Tuhan siapkan untuk dijadikan korban bakaran. Bukan Ishak. Karena ketaatan mereka, hanya Tuhan uji. Tuhan melihat dan Tuhan memberkati ketaatan Abraham dan ketaatan Ishak. Jadi kita belajar ya ya. Jadi anak-anak yang taat, mengerjakan segala sesuatunya dengan taat tanpa mengeluh. Kita mau belajar sama Ishak ini. Ishak bisa taat, kita juga bisa. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mau belajar taat, menjadi anak-anak-Mu yang taat seperti Ishak,
menjadi anak-anak-Mu yang taat seperti Abraham, taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan belajar, kami akan beraktivitas, kami akan berkegiatan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati guru-guru kami, Engkau memberkati sekolah kami. Biarlah kami juga menjadi berkat Tuhan buat lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Jadikan mereka berkat, buat mereka berhasil di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Masa depan ada di tangan-Mu. Engkau yang memberkati masa depan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, jagai kami dari virus yang ada. Berikan kami kesehatan yang sempurna, kekuatan yang daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak ibu. Kita akan ke GC ya nak. Kita akan belajar, jangan ada yang tidur lagi. Shalom.